Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jos Jaimah dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam tema hakikat takwa. Wah ya, jadi hari ini benar-benar kita harus takwa gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Ustadz, siapa ya Ustadz hari ini gitu, ataukah wanita ataukah laki-laki? Ya, alhamdulillah ya. Sahabat jamaah, sebelum kita mulai acara ada salah satu kutipan ya. Salah satu perintah takwa diantaranya hadis Nabi yang berbunyi, bertakwalah engkau dimanapun berada, dan ikutinlah perbuatan buruk dengan kebaikan yang menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik gitu. Hadis riwayat Tirmizi. Wah ya, jadi kita harus benar-benar yang bertakwa banget ya, sesama sahabat jamaah. Oke, kita langsung saja kita panggil nih ya, dengan siapa? Ya, kita langsung saja panggil Ustadz Imam Abu Refa. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz gagah? Gagah ya. Hari ini kita bersama dengan Ustadz Imam Abu Refa untuk ngobrol-ngobrol lagi, untuk mendalami perkara iman atau ngopi yuk gitu ya. Tema kita hari ini hakikat takwa gitu. Makanya kita ngundang Ustadz Imam Abu Refa. Apa sih hakikat takwa? Kita langsung saja ya. Silakan. Gimana Pak Imam perjalanannya? Lumayan penuh. Ya, penuh apa? Penuh kendaraan ya. Tapi alhamdulillah sampai juga ya dengan program Ngopi Yuk, ngobrol perkara iman gitu untuk sahabat jamaah kita ya. Kita sudah beberapa kali kita episode ya. Dan hari ini tema kita Ustadz hakikat takwa itu ya. Semoga dari tema ini ya bisa sahabat jamaah juga bisa memberikan juga dalam pertanyaan ya. Nanti pertanyaan tersebut akan langsung jawab oleh Ustadz Imam Abu Refa ya. Ya, bisa ya Ustadz ya? Insya Allah ya. Nah, makanya untuk sahabat jamaah ngopi yuk. Ayo, yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentar di Jos 4 Entertainment. Sebelum kita mulai, Ustadz, kita ngopi dulu. Kan Ustadz dalam perjalanan capek boleh, ya. Boleh. Saya sudah menyediakan ngopi yuk. Yuk, silakan. Pakai sianida banget. Nggak pakai sianida, pakai hati. Silakan Ustadz, kita ngopi dulu ya. Ngopi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Agak lega ya. Alhamdulillah. Ya, agak tenang ya Ustadz ya. Gitu, perjalanan jauh dari luar negeri ke sini ya, jauh ya. Oke, Ustadz ya, karena untuk kita hakikat takwa ini untuk bisa mendalami lagi gitu ya, apa sih hakikatnya, apa takwanya juga apa ya gitu. Nah, sebelum Ustadz untuk lebih mendalami lagi, saya cuman hanya kutipan saja bertanya dengan Ustadz. Hakikat itu apa, Ustadz? Hakikat takwa gitu. Hakikat itu makna yang terdalam, makna yang sebenar-benar makna gitu. Hakikat kita di dunia ini apa? Nah, ini misal. Apakah cuma untuk ngopi? Beda ya. Untuk makan? Itu bukan hakikat. Oh, bukan hakikat.
ya, tapi itu kebutuhan. Kebutuhan. Nah, yang dimaksud hakikat di sini arti yang sebenar-benarnya daripada takwa. Tahan dulu. Ya, betul. Iya kan? Hakikatnya, arti sebenarnya kita langsung saja ya. Kita langsung saja tausiah dari Ustadz Imam Abu Refa. Habis dari tausiah kita akan bertanya mendalam-dalam lagi. Kita langsung saja bersama Ustadz Imam Abu Refa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul hidayah wa alimul adalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, ketika seseorang akan melakukan perjalanan jauh, maka sudah dipastikan bahwa orang tersebut pasti membutuhkan yang namanya sebuah bekal. Kenapa? Karena bekal adalah sesuatu yang utama ketika dia melakukan perjalanan jauh tersebut. Dia butuh makan, dia butuh minum, butuh kendaraan. Inilah bekal. Maka kita pasti butuh suatu bekal ketika akan melanjutkan perjalanan nanti setelah kita hidup di dunia ini. Kita butuh sesuatu untuk menghadap Allah Jalla wa'ala di akhirat nanti. Dan sebaik-baik bekal kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kata Allah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Takwa sangat banyak di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Seperti yang kami kutip di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada lagi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwah fillah rahimakumullah. Demikianlah beberapa dalil-dalil yang kami sebutkan tadi tentang bagaimana Allah memerintahkan kita umat Islam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Takwa itu berasal dari masdar kata, ya, ittaqi, yattaqi, yang artinya menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Ini asal kata daripada takwa.
Atau taqwa bisa juga diartikan sebagai ketakutan. Kepada siapa? Bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa bisa juga bermakna hati-hati, berhati-hati. Dan ini bisa kita ambil sebagai contoh di dalam kitab Tarbiyatul Ruhiyah karangan Dr. Abdullah Nasiulwan. Bahwa di dalam kitab tersebut ada sebuah cerita dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, dengan sahabat yang lain yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, menurutmu takwa itu apa?" Nah, hadirin sekalian, rahimakumullah. Ketika mendapat pertanyaan seperti ini, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tidak langsung menjawab. Karena dia tahu Umar bin Khattab ini bukan tidak tahu, bukan kekurangan ilmu. Tapi begitulah para sahabat. Ya. Ketika bertemu selalu berdiskusi, ya. Selalu bertukar pikiran. Ya. Bukan untuk saling ngetes ilmu, bukan. Ya. Tapi inilah sahabat. Ya. Mencari suatu wawasan-wawasan, ya, dengan bertanya dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, kembali kepada pertanyaan Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu rahimakumullah, ya, balik bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, pernahkah engkau melewati sebuah jalan di mana jalan tersebut penuh dengan onak dan duri, penuh dengan kerikil-kerikil tajam? Naam, kata Umar bin Khattab. Iya, betul. Aku pernah melewati jalan tersebut, wahai Ubay bin Ka'ab, jawab Umar bin Khattab. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, ketika engkau melewati jalan tersebut, apa yang kau lakukan, wahai Umar bin Khattab, sahabatku tercinta? Lalu Umar menjawab, ketika aku melewati jalan tersebut, maka aku sangat berhati-hati. Jangan sampai kakiku ini tertusuk oleh duri-duri tersebut, terluka oleh kerikil-kerikil tajam tersebut. Lalu hadirin ikhwafillah rahimakumullah, Ubay bin Ka'ab pun berkata, wahai Umar, sesungguhnya itulah hakikat takwa. Dari apa yang didialogkan oleh kedua sahabat ini, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan daripada makna takwa ini sendiri, yaitu adanya bentuk kehati-hatian kita di dalam hidup ini. Kerikil-kerikil tajam, duri-duri tajam yang digambarkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan-godaan syaitan, iblis laknatullah yang menggoda kita di dunia ini. Maka ketika kita tidak ada rasa kehati-hatian di dalam hidup kita ini, maka bersiap-siaplah kita akan terjerumus dengan terpengaruh oleh godaan-godaan syaitan dan iblis laknatullah. Inilah hakikat takwa, hadirin sekalian, salah satu. Kemudian, ikhwafillah rahimakumullah, sahabat lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pun pernah mendefinisikan sesungguhnya apa hakikat takwa itu. Kata beliau, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rakhil.
dari pengertian takwa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut, ada 4 poin yang bisa kita ambil kesimpulan daripada tentang hakikat takwa itu. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Takwa itu al-khaufu minal jalil. Takut kepada yang maha mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik, sudah pasti kita akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita di dunia ini. Adanya rasa ketakutan kita kepada Allah inilah yang akhirnya membuat kita selaku hamba Allah akan selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Melakukan amal-amal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan penjelasan di As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholat, perintah zakat, dan lain sebagainya ia kerjakan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri yang kedua daripada sifat ataupun hakikat daripada orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu bermakna al-qana'ah bil qalil. Apa itu hadirin? Al-qana'ah bil qalil. Menerima, ridho dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun hanya sedikit. Ini orang bertakwa. Selalu ridho dengan apa yang Allah berikan. Tidak pernah protes, tidak pernah iri melihat keadaan orang lain. Orang lain dikasih mobil, rumah mewah, sementara dia hidup dengan sederhana. Ia ridho, tidak pernah iri dengan orang lain, dengan tetangga. Karena ia yakini apapun yang Allah berikan kepada dirinya itu merupakan suatu keberkahan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah dia jauh sekali dengan rasa iri apa yang diterima oleh orang lain. Ridho, ini yang ketiga. Selalu ridho dengan pemberian Allah walaupun hanya sedikit. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir, at-taqwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Apa itu? Isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir nanti ataupun hari kiamat nanti. Nah ini pengertian takwa yang keempat. Selalu siap diri, mempersiapkan apa-apa yang akan dia hadapi nanti di akhir. Dengan apa persiapannya? Tentu saja dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan tidak pernah melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia tahu bahwa perjalanan di dunia ini hanyalah sementara. Dia tahu bahwa dunia ini hanyalah sebuah permainan dan sandiwara. Dia tahu bahwa dunia ini adalah hina,
akhirat mulia. Dia tahu hari ini kita di dunia penuh cerita, tapi nanti di akhirat akan menjadi sebuah kenyataan. Maka hadirin sekalian, sifat orang bertakwa ataupun pengertian daripada takwa ini menurut Imam Ali bin Abi Thalib, senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhir nanti. Ikhwafillah rahimakumullah. Dari pengertian-pengertian takwa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan kita senantiasa untuk bersiap diri dengan membenahi diri kita ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hari ini mungkin kita belum siap untuk menghadapi akhirat nanti. Maka saatnya saat ini, hadirin sekalian ikhwati, mari persiapkan diri kita menuju hari akhir yang kekal abadi. Mudah-mudahan bekal yang kita siapkan nanti di dunia ini akan menjadi sesuatu yang baik dan sangat baik untuk kita hadap nanti di hari akhir menghadap Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat jamaah? Tadi barusan Ustadz Imam Abu Refa sudah tausiah tentang hakikat takwa. Nah, bagi sahabat jamaah yang mau bertanya, boleh langsung di kolom komentar ya. Nanti dalam pertanyaan itu kita akan jawab di program Ngopi Yuk. Wah, ya. Enak ya. Jadi unek-uneknya ya bagi para jamaah nanti kita bisa menyelesaikan. Kita nih solusi. Solusi ya. Enggak. Jadi kalau ada pertanyaan, saya dengan Ustadz Imam Abu Refa akan menjawab, tapi yang banyak jawabnya Ustadznya. Ya, oke, kita langsung saja dengan Ustadz Imam Abu Refa, kita ngobrol ya. Hari ini sangat luar biasa ya Ustadz ya. Kayaknya bener capek ya habis tausiah. Boleh ngopi yuk, Pak? Boleh? Kita ngopi dulu ya. Saya juga harus gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger ya, gitu ya. Gini Ustadz, Ya. saya ada pertanyaan dari sahabat jamaah. Kemarin dia di kolom komentar di episode yang lama, gitu. Tema pertama. Tema pertama ya. Mudah-mudahan Ustadz bisa memberi jawaban. Ya. Ini dari sahabat jamaah, dia bilang Maulid Nabi nggak boleh. Ada yang sahabat jamaah satunya nggak boleh. Kenapa? Hukumnya apa? Nah, gimana Ustadz? Ya. Tolong digambarkan gitu. Ya. Langsung ya. Jadi, Langsung aja. Jadi simpel aja. Maulid itu bukan ulang tahun, tapi menjelaskan tentang waktu kelahiran Rasulullah SAW. Jadi hukumnya boleh. Asal hukum boleh. Tinggal lagi bagaimana cara kita melaksanakan maulid itu sendiri. Kalau acara maulid diisi dengan joget-joget, ngundang artis yang luar biasa ya, yang kita tidak bisa jelaskan, ya jelas itu jadi haram. Tapi kalau maulid kita isi dengan acara-acara keagamaan, dengan dakwah, dengan zikir dan lain sebagainya, itu menjadi boleh dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Jadi kesimpulannya Maulid Nabi itu boleh ya Ustadz ya? Boleh. Tapi cara penempatan ya? Cara pelaksanaan. Oh, cara pelaksanaannya. Pelaksanaannya kalau kita lagi ada Maulid Nabi sesuai dengan agamanya. Tapi kalau Maulid Nabi diadakan joget-joget ya itu hukumnya salah ya. Gitu ya. Jadi untuk sahabat jamaah, ada yang mau bertanya lagi atau mau ada pertanyaan, boleh isi kolom komentar, akan dijawab oleh Ustadz Imam Abu Refa gitu ya. Oke, saya akhiri
ya, karena waktunya sudah berakhir ya. Oke, saya dari pertama dan akhir ini mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya, dan juga para sahabat jamaah yang mau bertanya boleh di Jos 4 Entertainment di program Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Iman dengan saya Jos Jaima bersama Ustadz Imam Abu Refa. Mohon ngundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yuk, ngobrol perkara iman.